Assalamualaikum, Shalom, Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Elizabeth Yunia Sukusea Duasona. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situasi belajar di sekolah yang saya alami saat ini adalah kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi dalam mengeksplorasi aktivitas peserta didik. Hal ini sesuai dengan asesmen diagnostik awal terkait motivasi belajar yang saya peroleh dari peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Maumere dengan perolehan hasil motivasi belajar rendah sebesar 52%. Selain itu, untuk menjadi acuan saya dalam merancang proses pembelajaran yang lebih baik, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif awal terkait materi dengan hasil perolehan nilai rata-rata 54,56, yang berarti pemahaman awal peserta didik tentang materi belum maksimal. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, saya merancang pembelajaran tempo jala, STEM hidroponik dalam pembelajaran mendalam. Praktik pedagogis yang diterapkan dalam RPM adalah pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dengan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah kontekstual yang kami temukan, yakni kesulitan bertani dan berkebun pada lahan yang sempit. Selanjutnya, kegiatan diskusi tentang proyek hidroponik. Prinsip pembelajaran yang muncul adalah berkesadaran. Peserta didik mulai mencari informasi tentang sistem hidroponik melalui media digital. Dalam aktivitas ini, komponen sains dan teknologi dalam STEM mulai tampak. Tahapan pembelajaran yang muncul adalah memahami. Kegiatan proyek diawali dengan penyemaian benih pada media tanam. Selanjutnya membangun taman area khusus untuk hidroponik sebagai tempat pertumbuhan setelah dipindahkan ke dalam media air. Komponen engineering dalam STEM muncul dalam kegiatan ini, dan dimensi profil lulusan yang muncul adalah kolaborasi dan kreativitas. Memasuki usia hari ke-12, tanaman akan dipindahkan ke media tanam air. Peserta didik mulai melakukan perhitungan jumlah dan perbandingan volume nutrisi dan pelarut, menakar serta membuat larutan untuk digunakan. Pada tahap ini, komponen matematik dalam STEM diterapkan. Dimensi profil lulusan yang muncul dalam kegiatan ini adalah penalaran kritis, serta tahapan pembelajaran mendalam yang terjadi adalah mengaplikasi. Peserta didik juga melakukan perawatan dan analisa pertumbuhan tanaman secara mandiri dan mengidentifikasi kerusakan yang mungkin ada untuk selanjutnya diperbaiki. Semakin bertambah usia tanaman, pemberian nutrisi mengalami peningkatan kepekatan, sehingga dilakukan penakaran ulang dan pemberian nutrisi sesuai dengan usia tanaman secara berkala. Hal ini kembali melatih penalaran kritis peserta didik, dan prinsip pembelajaran mendalam yang muncul adalah bermakna, yakni mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan relevan dengan kehidupan nyata. Terlihat bahwa peserta didik melakukan rangkaian kegiatan proyek dalam suasana menyenangkan dan bersemangat, sehingga prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan juga tersirat dalam kegiatan ini.
Selanjutnya, peserta didik saling mengkomunikasikan hasil sementara dari proyek hidroponiknya. Dimensi profil lulusan yang muncul dalam kegiatan ini adalah komunikasi. Selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi terkait proyek yang telah dilakukan. Mereka menyampaikan perasaan selama pembelajaran, pengetahuan yang diperoleh, kesulitan, dan cara untuk mengatasinya. Kami dari kelompok 1 merasa sangat senang karena saat menanam tanaman hidroponik, kami bisa mengetahui cara menanam tanaman menggunakan media air. Kami juga berkebun di lahan yang sempit. Kami belum memahami benar tentang cara menakar larutan nutrisi. Maka dari itu, kami akan mencarinya menggunakan membaca buku dan mencarinya di dalam internet. Selanjutnya, saya mendapat kesempatan untuk berbagi praktik baik Tempo Jala ini kepada rekan-rekan sejawat. Praktik baik ini mendapatkan tanggapan, usul saran, dan harapan yang baik dari rekan-rekan sejawat SMP Negeri 2 Maumere. Saya melihat peserta didik sangat enjoy dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian harapan saya, praktik-praktik baik yang seperti ini harus juga dibiasakan oleh kami guru-guru yang lain. Dalam arti bahwa ini menjadi langkah penting bagi kami juga bisa menemukan inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa kami terapkan di mata pelajaran kami. Kemudian kalau boleh usul, saya melihat proyek ini sangat bagus kalau bisa diterapkan dalam kegiatan kokurikuler. Karena melihat bahwa latar belakang peserta didik itu banyak orang tuanya petani. Saya kira itu saja. Terima kasih. Luar biasa Ibu Sni. Pembelajaran mendalam pada materi hidroponik untuk mendorong peserta didik agar mereka itu lebih berpikir kritis, kreatif, dan berinovasi. Anak-anak terlihat sangat menggembirakan dan sangat-sangat menyenangkan. Ini membuka ruang kolaborasi bagi para guru untuk selalu bekerja sama dalam menciptakan hal-hal baru, mempunyai inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian belajar hidroponik? Senang banget. Oke, senang. Bermotivasi. Apa yang kamu belajar dari hidroponik ini? Menanam tanaman tanpa tanah, lalu menggunakan media air. Oke, terus apa yang kamu kesulitan belajar hidroponiknya? Mencampur nutrisi. Cairan. Terus? Menonton video. Oke. Jadi kita tinggal tunggu panen ya? Iya. Senang tidak? Senang. Oke, tepuk tangan dulu. Demikian kegiatan pembelajaran mendalam yang telah kami jalankan. Sekian dan terima kasih.